Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Para sahabat pecinta seni Sunda yang saya banggakan dan saya cintai. Kembali kita bertemu pada acara Pusbi Tari Talks, bincang-bincang santai bersama seniman yang pada kali ini kita akan berdiskusi, mencari tahu siapa itu Mang Koko. Dan Mang Koko dikenal sebagai pembaharu karawitan Sunda. Banyak sekali prestasi Mang Koko sejak dulu di masa bangku sekolah sampai akhir beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak berhenti untuk berkreativitas. Bahkan Mang Koko ini seorang yang berkreativitas tanpa batas, apapun dibuatnya menjadi suatu karya. Dan karyanya sangat banyak sekali, bukan hanya sebagai pembaharu karawitan Sunda, tetapi pembaharu pada lagu-lagu lain atau kesenian lain yang dikenal oleh masyarakat selain kawis Sunda, gending karesmen, kemudian juga ada rampak sekar, layutan suara, metode kacapi, dan berbagai hal yang terkait dengan seni Sunda. Mang Koko membuatnya pada waktu itu tanpa pamrih. Beliau berkreativitas tanpa henti, tanpa melihat iming-iming bakal menjadi laku atau tidak. Ini apakah menjadi seni industri atau tidak. Begitu mengalir sehingga banyak sekali karya-karyanya. Dan karya-karyanya itu dikonservasi, dikembangkan melalui lembaga-lembaga, baik sekolah maupun luar sekolah berupa komunitas, sanggar seni, yang sampai saat ini masih saja lagunya dikenang, dinyanyikan oleh masyarakat Sunda khususnya Jawa Barat. Hadir bersama kita pada sore hari ini seorang maestro seni Sunda, penerus generasi pewaris dari tokoh maestro Sunda, yaitu Ceida Rosida Koko. Nah, pada sore hari ini kita menyapa Ceida sudah hadir di sini. Selamat sore, Ceida. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Ceida, kalau saya mengenang Mang Koko, betapa banyak sekali karya-karya yang dihasilkan, sehingga kadang-kadang saya berpikir pada waktu itu, kok bisa ya, gitu ya, kok bisa ya seorang Mang Koko menghasilkan karya yang begitu banyak dan semuanya dokumen, baik melalui pada waktu itu masih kaset ya, Cida ya, masih kaset-kaset, kemudian terdokumentasi juga menjadi buku-buku dan buku-bukunya banyak berupa notasi-notasi, baik itu lagu mulai dari lagu anak-anak, lagu-lagu yang berkisah tentang spirit pahlawan bangsa, tentang spiritual kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kali ini banyak sekali yang dibahas, tapi kalau semua dibahas ini nggak cukup 3 semester. Jadi kali ini kita membahas saja mengenai gending karesmen. Ya, Ceida sehat kan? Alhamdulillah, ini terus selalu aktif juga ya, Ceida ini. Ya. Mengenai gending karesmen mungkin ya. Ya, saya tanyakan, sejak tahun berapa Ceida Mang Koko ini menciptakan gending karesmen? Karena kan banyak ya sebelumnya itu kan karya-karya yang lain. Nanti ceritakan sejak kapan gending karesmen diciptakan Mang Koko, mengapa Mang Koko mempunyai gagasan untuk membuat gending karesmen. Mangga silakan. Atur nuhun, mau campur aja bahasanya gitu. Ya. Jadi perkenalkan nama Koko Koswara atau
Haji Tubagus Koko Koswara, lahir pada tanggal 10 April 1917 dari Indihiyang, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan meninggal pada tanggal 4 Oktober 1985, umur 68 tahun, di Indonesia, Bandung, Jawa Barat, atau di Jalan Jurang. Nama lain Mang Koko adalah pendidikannya di HIS tahun 1932, kemudian ke Mulo Pasundan 1935, pekerjaan Balai Pamulang Pasundan, Paguyuban Pasundan, Surat Kabar Harian Cahaya, Harian Suara Merdeka, Jabatan Penerangan Provinsi Jawa Barat. Kemudian menjadi guru, menjadi Direktur Konservatori Karawitan tahun 1961 sampai dengan 1973. Dosen luar biasa di Akademi Seni Tari Indonesia, ASTI Bandung, sekarang menjadi STSI Bandung, sampai beliau wafat tahun aktif dari 1937 dan 1985. Organisasi Jenaka Sunda Kanca Indihiyang pada tahun 1946, Taman Murangkali 1948, Taman Cangkurileng 1950, Taman Setia Putra 1950, Kliningan Gana Mekar dari 1950, Gamelan Buning Laya 1951, Taman Bincarung 1958, Yayasan Cangkurileng, dan Akademi Seni Karawitan Sunda ASKI tahun 1971, yaitu mungkin pekerjaan beliau sebagai itu di samping kesenimannya. Kemudian beliau itu pertama-tama membuat Gening Karasmen itu pada tahun 1963, yaitu dengan judul Gening Karasmen Si Kabayan Jadi Dukun. Nah, itu Si Kabayan Jadi Dukun yang paling monumental, sebab Si Kabayan Jadi Dukun itu sampai dipentaskan beberapa ratus kali, dan tokoh utama yaitu yang sudah sangat terkenal dari 1963 itu pertama-tama Gening Karasmen Si Kabayan. Luar biasa Mang Koko ini ya. Jadi sebelum beliau mempunyai karya yang begitu banyak pada masa mudanya, konon pernah juga mendapat medali emas perunggu dalam Festival Pelajar Pemuda Sedunia di Moskow. Wow. Ini kalau tidak salah tahun 50-an ya, tahun 50-an. Ya, Cida, sebelum Mang Koko itu kan memang pernah ada juga tokoh Gening Karasmen, yaitu RTA Sunaria ya. Tetapi berbeda dengan Mang Koko. Kalau RTA Sunaria mengambil cerita-cerita dari cerita-cerita legenda. Legenda seperti Lutung Kasarung, kemudian juga Munding Laya di Kusuma, tetapi Mang Koko mengambil cerita dari rakyat yang sangat akrab sekali dengan rakyat, yaitu cerita Cikabayan, kemudian Nyidashima ya. Nah, pemainnya yang orang tahu gitu, yang monumental itu kan Kang Tajudin Nirwan ya, dengan ciri khasnya sendiri sebagai si Iteng ya. Nah, ini sebelum nanti kita melihat video, siapa sih yang membantu di belakang layar Mang Koko? Baik itu untuk membuat notasi, kemudian naskah Gening Karasmen, karena notasi untuk Gening Karasmen kan ini nggak selembar dua lembar ya, menjadi satu buku gitu. Itu siapa, Cida? Itu mungkin yang memberikan motivasi pada Mang Koko itu adalah salah satunya yang membuat karyanya itu, yaitu naskahnya itu adalah Bapak Wahyu Wibisana. Itu yang membuat itu dari pertama awal Si Kabayan jeung Raja Jimbul, Kaki Nini Balangantrang, kemudian kalau tidak salah Pangeran Jayakarta, juga yang lainnya itu kebanyakan motivasinya itu dari Bapak Wahyu Wibisana. Nah, setelah itu beliau itu memberikan naskah itu kepada Mang Koko, dan oleh Mang Koko diolah dan sampai ada titi mangsanya itu, dan
perlu diketahui bahwa dokumentasi lagu-lagu Mang Koko dari Kawi-Kawi, Bincarung, Cangkurileng, kemudian metode Kacapi, Gamelan Warna Anyar, dan Gedung Karsmen, dan lagu-lagu yang sampai 1.000 lagu itu sekarang itu sudah digitalisasi oleh Bapak Profesor Ganjar Kurnia di Unpad Bandung. Di Unpad ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu ya. Sudah memberikan dorongan kepada kami. Sehingga orang digitalisasi eta margi notasi aksara tangan Mang Koko sangat bagus sekali, dan lama-lama itu mungkin akan pudar. Iya, akan pudar. Jadi akhirnya didigitalisasi oleh Bapak Ganjar, alhamdulillah. Ya. Nah, kembali pada Gending Karesmen itu, yang menjadi lalakonnya itu adalah Bapak Haji Tajudin Nirwan sampai beberapa ratus kali. Waduh. Sampai akhir hayatnya, dari umur 26 tahun, Pak Haji Tajudin Nirwan menjadi Sikabayan dan meninggal umur 62 tahun. 26, 62 masih ingat. Ya, nah, setelah itu diganti oleh Bapak Rizkonda, almarhum. Itu pernah diganti Sikabayannya. Kemudian yang terakhir adalah oleh si Akang Soni Riza Windiagiri, putranya Bapak Nunung, itu yang menjadi Sikabayannya. Sedangkan yang menjadi itengnya itu gonta-ganti. Saya juga pernah mengalami, kemudian kakak saya, Ibu Nendeng, kemudian Tati Muhtar, Aing Atika, banyak sekali. Sampai sekarang kemarin yang terakhir waktu diperkenalkan adalah 2014 Sikabayan, yang menjadi itengnya adalah Rita Tila. Itu sudah alamnya milenial kekinian, beda dulu gitu ya. Jadi itunya juga pakaian dan sebagainya. Kemudian yang menjadi itu Sikabayan itu terdiri dari Sikabayan, Nyiiteng, 4 ranjang, 4 wijang, dan tetangga. Nah, 4 ranjang itu adalah nu jaromblo. Nu jaromblo lagi mencari jodoh. Kemudian laki-laki juga mencari jodoh. Akhirnya dipertemukan oleh Sikabayan, dan diantaranya yang menjadi lanjangnya adalah Ibu Profesor Endang Sastroawati. Nah, itu dia. Beliau pernah terjun ke Sangkurileng, ke Gana Mekar beberapa tahun, dan beliau menjadi anggota sebagai juru vokal dan penyanyi drama juga, itu pemain Sikabayan dan jadi dukun. Nah, diantaranya Memprov ini menjadi lanjangnya, lanjangnya ya. Aduh, udah zaman tahun berapa itu ya? 90-an ya tahun. Ya 90-an. Kan sekarang juga masih ada penayangannya, masih ada yang dibawakan oleh Ibu Profesor Endang untuk menjadi lanjang. Gitu. Untuk menjadi lanjangnya. Nah, ini menariknya itu, Sikabayan itu kan sudah dibawakan sampai beratus kali nih ya. Beratus kali, dan masyarakat Jawa Barat itu sangat menggemari ya Gending Karesmen itu. Dan dulu itu kan para pejabat itu sering menanggap, ya beda dengan sekarang ya. Sampai akhirnya keliling Jawa Barat ya. Sampai juga di Gedung Merdeka dan di beberapa tempat ya. Yang saya ingat ketika main di Gedung Merdeka itu, saya kan tidak tahu waktu itu Gending Karesmen Sikabayan kalau tidak salah, si hayamnya itu selalu diberikan kepada pemain gitu kan. Saya tidak tahu waktu itu kenapa, Cik Ida? Ya, memang itu sudah komitmen bersama. Yam deng yam das, hayam hideng hayam bodas. Nah, itu kan syarat daripada sekolah. Nanti kan di nakurung ada hayam hideng hayam bodas. Itu dibagikan kepada pemain. Pertama untuk yang hideng, untuk Sikabayan, yang bodas untuk Nyiiteng. Nah, untuk main berikutnya, untuk lanjang yang 1, bujang 1. Jadi semuanya kebagian. Panayagan, pangramnya kebagian itu. Si hayamnya itu bagus-bagus lagi hayamnya. Iya, nah itu kan saya nggak tahu gitu. Terus Mang Koko kan kalau memanggil saya Nyai. Nyai, nah cenah hayam teh dibawa. Ayam naon itu cenepan bagian Nyai cenah gitu. Saya nggak terus ayeuna aya di mana? Lila teuing geus dipencit. Ayam kampung makanya. Ya, ayam kampung itu menarik ya. Jadi ada bagian hayam yang mungkin tidak ada di ini ya, di grup lain gitu, dan orang yang menerima itu akan sangat apa ya, mempunyai merasa bahwa dia
diperhatikan oleh Mang Koko ya, karena Mang Koko Iya, jarang berbicara dengan para pemain kalau tidak perlu ya. iya, iya. Mereka tuh segan sebetulnya, Mang Kokonya mah ya tidak biasa gitu. Cuman mereka segan karena mempunyai wibawa yang sangat luar biasa. Saya melihat Mang Koko itu punya wibawa, punya karisma ya, karismatik. Nah, untuk saat ini siapa ya yang seperti Mang Koko begitu berwibawa, tetapi banyak karyanya dan menjadi model, contoh seorang seniman yang juga sangat agamis, kemudian diberikan contoh dengan selalu bertakwa. Saya masih ingat ketika subuh pergi ke musola, tidak pernah meninggalkan sholatnya ya. Dan ini harus dicontoh oleh seniman-seniman yang lain karena orang suka mengira seniman mah tara sholat gitu. Padahal Mang Koko itu kan sudah memberikan contoh sebagai model ya, model yang bukan sekedar karyanya itu diimplementasi dengan tekad, ucap, tekad, dan pola semuanya Masagi kalau menurut saya Mang Koko. Nah, bagaimana sebelum nanti kita semuanya penasaran ini ya Gending Karesmen tersebut, tapi ada satu lagi pertanyaan sebelum melihat video. Bagaimana Mang Koko itu mengalih generasikan Gending Karesmen dan sudah banyak juga nih jasa-jasanya selain dari Presiden Soekarno. Ada penghargaan apa lagi nih? Kalau tidak salah pendapat penghargaan Wijaya Kusuma ya? 1973 beliau mendapatkan piagam penghargaan pembaru dalam bidang kerabutan Sunda, yaitu dari Bapak Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja. Waktu itu jadi Menteri Pendidikan, Kesenian, dan Kebudayaan. Ya. Dia mendapatkan sebagai pembaru dalam bidang karawitan Sunda gitu. Ya. Kalau tidak salah setelah Mang Koko wafat, Cida dipanggil ke Jakarta juga ya untuk menerima penghargaan. Iya pernah. Iya. Pernah ya. Iya pernah itu waktu ke Jakarta. Kemudian sampai sekarang juga kalau dari Bapak Gubernur, Wali Kota itu sudah banyak gitulah. Jadi mengenang jasa-jasa lagu Lebandung. Ini karangan siapa? Nah ini kemudian Mang Koko mendapatkan ya agak sering gitulah sampai saat ini. Ya, Cida sebelum kita melihat tayangan, untuk selanjutnya bagaimana kiprah Cida nih untuk menghidupkan kembali Gending Karesmen ini karena memang tidak sedikit ya dananya ya. Dan Mang Koko pada waktu itu kebetulan banyak yang mensupport ya, termasuk Bapeda. Nah, apakah nanti kita sama-sama ke Bapeda membuat lagi semacam safari budaya berkeliling lagi? Kemarin kan musim lockdown soalnya ya. Iya. Ada kemungkinan kalau tidak salah Kepala Bapeda sekarang juga sangat aware, terbuka ya dengan seni. Nah, kalau dulu bisa zaman Pak Sanui. Iya, bukan Pak Sanui, Kepala Bapeda. Iya. Pak Arifin Yusuf mungkin. Pak Arifin Yusuf. Nah, Pak Arifin Yusuf itu kan sangat mensupport sehingga bisa berkeliling bersafari ke Jawa Barat. Nah, kemungkinan untuk ke depan mudah-mudahan bisa lagi gitu karena model-model seperti ini harus juga masyarakat terutama anak-anak muda ya mengenal seni-seni yang memang sudah dibuat oleh para maestro terdahulu. Baik, Cida, coba kita nonton deh. Mangga, Kang Geje. Ya. Nah, ini dia. Endang. Wow, masih langsing. You
Mangkabayan, Mangkabayan, kuring tulungan, kuring tulungan. Bas. Asihan sikalo. Batara asmara nunya kececenting asyik bagi kadieu pong sehtung jajado inter Batara asmara Ya, di ISBI ini. candoli cinta di langit awur kadieu pong sehtung jajado inter Ya, menarik ya ini si Kabayan pada saat itu bisa pentas keliling Jawa Barat sampai ratusan kali gitu. Dan dulu para petinggi di pemerintah daerah, juga masyarakat sanggup untuk menanggap kesenian ini Ya. selain wayang golek gitu. Dan yang sekarang kok jadi susah juga untuk menanggap gending-gending, apalagi sampai gending karesmen gitu. Degung satu perangkat saja sekarang kan jarang ya, organ tunggal lagi. Nah, bagaimana caranya tadi kan mudah-mudahan pemerintah daerah ketika nanti Cida mengetuk, kemudian ingin mengkonservasi kembali, bahkan mungkin kalau dimungkinkan ada museum. Cida ini nggak punya cita-cita nggak untuk memuseumkan semua karya-karya Mang Koko? Ya, itu alhamdulillah kalau ada yang mau itu memuseumkan itu. Dulu pernah di Kota Madia, Kang Umar Faruk, kita bikin museum, tapi pas deui pareum deui ada juga kalau ada mah patung Mang Koko, tapi untuk keluarga, kalau untuk patung tidak mengizinkan gitulah, mungkin kalau patung tidak mengizinkan. Tapi kalau museum itu menginginkan sekali pami aya nu mah gitu nya nu bade sponsoran biayaan gitu Pak. Iya. Karena kan banyak sekali ya yang harus dilestarikan selain sudah diuntung ya dengan kemarin niat Pak Ganjar, kebetulan juga sebagai di situ pupuhunya seni digitalisasi gitu ya, mengdigitalkan karya-karya Mang Koko sehingga bisa dipelajari oleh generasi penerus gitu. Tetapi kan harus diimplementasikan juga gitu kan. Selama ini kan SMK 10 ya sebagai laboratorium lah setelah Ganda Mekar dan Cangkurileng gitu ya. Nah, itu tadi kan sudah jadi buku-buku ya. Buku Gending Karesmen masing-masing sudah punya bukunya masing-masing. Dan itu sudah semuanya sudah dialih media. Ya, lagi dalam proses juga. Jadi baru setengahnya, sekarang setengahnya nge-app-kan gitu, lagi di digitalisasi di Unpad itu. Ya. Nah, dari pergelaran Sikabayan ini, pesan apa sih yang paling hakiki gitu dari sifat Sikabayan yang pada umumnya masyarakat itu lebih mengenal Sikabayan teh malas gitu oleh si Iteng, sehingga si Iteng teh amak-amakan we ka Sikabayan. Nah, pesan moral apa sebetulnya yang ada dalam Sikabayan itu? Ya. Jadi kalau Sikabayan itu, Sikabayan cerita rakyat Pasundan, dongeng-dongeng ki Sunda tidak ada, tapi ada orang bodoh tapi pintar, penuh senyum dan kelakar.
si pemalas gudang akal menantang 1000 soal. Nah itu diantaranya. Si Ya. Kabayan punya kawan istri cantik, Nyi Iteng batur keeng si lenjang mojang padesan, tiang malam berdampingan karena hidup berpasangan. Di mana Nyi Iteng ada, si Kabayan pun di sana. Hei Kabayan, hirup mah durang-durang, Duraring, gabungan punya hari ring boga hari ring, hirup mah durang durirang, gabungan boga boga hari kamang. hei Heuheuy. oh ya hirup mah ngagebas susah. Nah jadi Nah, bisa diimplementasi bahwa si Kabayan itu orang bodoh tapi pintar mungkin ya, di hal ieu mah panginten jadi ya. cerdik mungkin gitu. Cerdik ya, di sini lebih ke cerdik. Dia itu memang dulu kan belum ada sekolah ya. Ya, Ceritanya zaman dulu tidak ada sekolah, tapi juga kan di cerita si Kabayan jadi dukun itu kan tidur terus ya benar. kerjanya. Mungkin tidur itu cari inspirasi. Iya mungkin ngimpi heula euy jadi raja deh. Ah, Pisan euy. ya, ya menarik memang banyak sekali cerita-cerita si Kabayan ini hingga tidak hanya diekspresikan berupa Gending Karesmen ya, tetapi juga Ya, akhirnya banyak film ya. ya. Film si Kang Ibing yang menjadi kemudian juga ada Dedi Petet dan lain-lain, dan orang bisa melihat dengan berbagai versi sesuai dengan zamannya kekinian ya. Ya, Pada ya. waktu itu kekinian, dan pada waktu Mang Koko membuat Gending Karesmen itu begitu diterima oleh masyarakat ya. Iya. Nah, apakah Cik Ida punya cita-cita nggak sih Gending Karesmen ini dibuat ada versi operet gitu? Aduh, jadi mungkin tugas saya di sini adalah penerus daripada karya Mang Koko yang begitu Ya. banyaknya. Jadi begitu beliau banyak-banyak juga belum bisa dikeluarkan semuanya karena mungkin ya faktor mau ada pagelaran Gending Karesmen harus punya dana besar. Ya, Paling betul. lagu-lagu saja dan layutan suara yang bisa diberikan kepada masyarakat, yang sekarang juga akan diadakan pasanggi layutan suara se-Jawa Barat yang di Itu kapan itu? Bapak Ganjar itu ya Unpad ya, dan Yayasan Cangkuriling Mang Koko itu juga akan dilaksanakan nanti sesudah Lebaran gitu. Oh, sesudah Lebaran ya. Jadi undur karena pandemi itu. Nah, mungkin dalam hal ini cuman bisa meneruskan ini karyanya seperti dari kementerian sekarang. Saya lagi mengusulkan pagelaran Gending Karesmen Nyai Dasimah. Nah itu lagi dibidik karena mungkin Nyai Dasimah lain daripada yang lain karena ini lagunya lagu Melayu begitu ya. Tapi pilihan karawitannya sudah mau pergi ke Langgar Bang, iya gitu deh boleh apa udah lo horny Bang rasanya ya apir juga kok cepet bener nih Ari ntar saya masih pagi si Miun udah datang gak kena Langgar sekarang ngomongin sering Bang Miun temennya terus si pemadat si Miun kagak Bang Miun cuman ketakutan amat si puase ugal-ugalan beraninya begolok aja coba pikiran buangan gue dapetin lihat nih. Nah, seperti itu Iya. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ya antara Gending Karesmen karya RTA Sunaria dan karya Mang Koko. Kedua-duanya menggali kesenian Sunda, menggunakan juga laras dari karawitan Sunda, tetapi Mang Koko lebih lengkap gamelan. Kalau Sunaria pada waktu itu banyak menggunakan kecapi, kemudian juga larasnya laras degung, kalau tidak salah nih, laras degung ya. Nah, tetapi Mang Koko kan menggunakan pelok, salendro, kemudian Panjawar, Soro, Belibu, wah segala macam serupan ya. Laras degung, laras madura gitu. Ya. Ini kalau Cik Ida mungkin lebih tahu ya ketika Mang Koko mendapat inspirasi gending-gending ya untuk membuat gending, kenapa menjadi gendingnya itu modulasi, kolaborasi antara pelok, antara salendro, tekniknya pun tadi kan ada lagu-lagu yang
Melayu ya, kan itu ada Iya. teknik-teknik tertentu Ya, yang tidak semua masyarakat kecuali Ganda Mekar nih yang bisa Iya. membawakannya gitu. iya, iya. Bagaimana nih terinspirasi kalau Sunaria itu, Raden Sunaria terinspirasi oleh operet yang ada di Belanda pada waktu itu, nonton operet, nonton orkestra, kemudian mengapa tidak yang nonton tunil, mengapa tidak membuat semacam itu dengan versi lain. Nah, Mang Koko waktu itu terinspirasi apa ini sehingga pengen membuat Gending Karesmen ala Mang Koko gitu, gaya Mang Koko? Ya. Karena mungkin pada waktu itu dulu Mang Koko itu sudah mulai basic beliau itu adalah main biola dan dia itu karena Cianjuran, kemudian beralih ke Bandung, dia mengarang lagu dan sebagainya, Wadah Anyar. Tapi setelah itu umpamanya catrik, namida lana tila latina tila tina mimi umi mimi mimi mida mimi mina la 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 la. Nah, saur Mang Koko teh ayeuna urang di Wadah Anyarkeun. Natil dami natil la 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 nami dalumi mina nami midaluti nami natila la dadala dalu nami dalu titi tilalati natil dami natila. Jadi pilihannya sama aja, 1, 2 sama 5, cuman Mang Koko itu tambuhan bonang dan riziknya dirobah, jadi divariasikan, rampak waditanya saron 1, saron 2, bonang dan denun dan paking itu sebagai penerus aja gitu, jadi sebagai mengikuti gitu. Jadi dikreasi barukan. Nah, setelah dia membuat kreasi baru, akhirnya dan membuat itu si kabayan itu. Jadi pasti kabayannya kocak, kabayan tidaklah midana namidala dami titi tidak daminana latila dan dan jadi bukan hanya vokal dari syair yang dibawakan oleh para pemain, tetapi gendingnya pun ikut menghidupkan suasana dengan aransemen yang aduh, saya pikir waktu itu juga ini sangat luar biasa ya. Waduh, itu kalau tidak punya keterampilan yang khusus memainkan si bonang bersangkutan. Nah, itu semua orang tidak akan senang, mungkin merusak gamelan, makanya Mang Koko mah komponis gamelan Beatles, nah begitu. Gamelan Beatles, mangga, tapi setelah kemudian mereka mungkin rempugan para itu tokoh-tokoh itu, ternyata Mang Koko menyalahi dan tidak merusak ketukan, kenongan dan sebagainya, dengan divariasikan. Introduksi ya. Introduksi dari setiap lagu pun pasti berbeda-beda dan ada itu intronya, setiap lagu juga semuanya ada intronya bagaimana itu pasti ada gitu. Jadi setiap itu jadi ada pada divariasikan panggilan intinya. Gitu. Dan itu kalau teknik kan setiap lagu-lagu barat pun memiliki introduksi ya yang berbeda-beda, tetapi menjadi ikon. Kalau intronya seperti ini, pasti lagu iya gitu. Kalau intronya ini, pasti lagu iya. Dan itu merupakan identitas dari setiap lagu ya. Dan saya melihat karya Gending Karesmen Sikabayan berbeda dengan Gending Karesmen Nyi Dasima. Baik itu komposisi, aransemen, kemudian penggunaan tentu saja kalau gendingnya pasti berbeda gitu karena kalau gending Sikabayan itu banyaknya permainan itu, tapi kalau nyanyi ding dong dong ding dong dang ding duding duding dedeng dong ding deng duding jadi lenong kebanyakan tambahan lebih posisinya Banjaran gitu. Lebih musiknya ke pentatonis gaya Betawi gitu ya. Warnanya jadi warna lenong gitu. Warna lenong ya. Dan saya berapa kali juga sih menyaksikan Nyi Dasima merinding juga ya. Ketika yang dibunuh siapa itu ya? Yang dibunuh itu Tuan Edward. Ya. Sahanu dibunuh aja. Nyai Dasima yang Nyai Dasima benar. Merinding Nyai Dasima. Bang Puase. Iya. Ida coba diinikan si Nyai Dasima ketika lulumpatan dia lulumpatan sampai akhirnya dibunuh, di situ tragis banget gitu ya. Ada tembang lagunya tuh.
kemana aja. Cuma nanti Nah, nanti mah itu suara Cida aja. tuh ente ditincak. Nyingkah sia jurik eubleu aing geus Aduh. teu hayang neuleuh. Kakiku gua kekok Maas. mun pek mengpeun bae. Ha tapi sabengan leweh geus gede ge oboan nguarek diupahan. Wow, tabeatna awewe babali luar lowe sok nyiar bae teu kaop teu dibere. Wow, hing 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 tak salaki ngarungsing najan cerik ngahing hing. Luar biasa ya. Ya. Aduh, ini saya pernah melihat beberapa karya Mang Koko ya, selain tadi Geding Karsmen si Kabayan, Nyidasima, pernah juga Gondang Samagaha, kemudian Akhirnya di Balangantra, ini bakalan Pahlawan Samudra. Pahlawan Samudra ya, saya juga ikut main di situ. Nah, ini yang menarik itu setiap peran ya, setiap Geding Karsmen itu kan mempunyai setting yang berbeda, kostum juga betul-betul diperhitungkan, setting dari ini yang ada di panggung ya. Kalau tadi si Kabayan kan ada sumurnya, ada saungnya, kemudian ada lisung dan lain-lain. Kemudian Nyai Dasima juga rumah-rumah Betawi, si tukang delman dan lain. Nah, ini siapa nih yang menjadi penggarap untuk state manager khususnya untuk bidang properti dulu? Pak Koswarnika itu garapnya Pak Koswarnika. Kemudian yang menjadi garapan-garapannya yaitu oleh anak buahnya banyak, Pak Wahyu SMK 10, kemudian Tantan, mereka juga sama-sama, apalagi waktu di Taman Budaya itu dibarengi dengan kru dari Taman Budaya untuk membuat dekorasi. Setting panggung ya? Enggak, ini sebelumnya itu kan itu sudah kekinian ya saya melihat. Tapi saya melihat dulu waktu di Kokar, di Gedung Merdeka dan lain-lain kan itu sudah settingannya Dasima seperti itu, ada sumur, ada segala macam, itu dulu yang membuat konsep. Pak Tatang Suryana itu Pak Tatang. Jadi Pak Tatang Suryana dahulu rumahnya di Gandok dekat Mang Koko. Jadi Rosi Kabayan, dekorasi Tatang Suryana, Mas Sumarna, kemudian dan tim gitu kebanyakan. Jadi beliau lah yang itunya yang membuat susumuran, kemudian rumah si Kabayan dan sebagainya. Ya, ini real ya. Saya melihat real sudah merupakan panggung-panggung turnil. Kalau orang lain kan dulu panggung-panggung zaman sandiwara Miss Iwa dan lain kan layar gitu kan, layar lagi di Rumintang Siang. Kalau kemudian ada di sandiwara yang keliling gitu, saya pernah juga melihat yang di Kebon Gedang. Tapi kalau ini kan real, dibuat rumah ya dibuat seperti itu, sumur dibuat seperti sumur beneran. Waktu kalau nggak salah itu si Iteng Nimba ya, Nimba dan lain-lain gitu.
dan seblok beneran pakai Beneran, air. nah, Nah, iya itu terpikirkan ya untuk Iya. masa lalu gitu kan, itu terpikirkan selain juga imajinasi tetapi juga real gitu. Jadi iya, iya, orang itu bisa menggambarkan oh seperti itu ya kehidupan Iya. masa lalu. Kemudian kostumnya, saya melihat kostum yang tadi dengan yang dulu memang agak berbeda ya. Iya, Tadi iya. ada kekinian gitu. Iya, Tapi paling tidak sudah mempunyai gambaran oh kalau nyai Betawi teh kabayana kieu gitu ya, sarungna kebayang. kieu gitu ya. Dan kalau gendingnya udah jelas ya Mang Koko, Iya, iya. betul-betul sangat mempelajari banget kalau Betawi itu gayanya seperti ini, gambangnya seperti ini, suara rebabnya juga berbeda. Nah, itu yang kini hilang ini ya, karena Iya. saya belum lagi melihat karya gending Karsmen baru yang sekarang. Iya, iya. Nah, apakah gitu? Nah, ini harus diajarkan di mana ini ya untuk Iya. karya monumental seperti ini? Iya, Apakah iya. nanti karya akhir di SMK 10 karena itu generasi yang masih muda gitu ya. Iya, iya. Nah, apakah seperti apa? Ini saya kok aduh ini kangen ya untuk melihat. Ya, tapi itu juga mungkin saja dari kementerian gitu bisa menyetujui karena waktu kemarin saya mengajukan proposal mengenai Nyai Dasimah merespon, iya mah ada agak benten Bu cenah, jadi dialeknya bahasa Melayu, kemudian piringanna yaitu jadi rada diamban gitu. Mudah-mudahan itu janjinya katanya kalau enggak tahun ini awal tahun kalau ada dana perubahan katanya gitu di kementerian itu. Waktu Kongres Kesenian kalau nggak salah zaman saya jadi direktur kesenian kan saya minta Nyi Dasimah. Iya pernah kan di Ibu Pro minta yang dalam kurun sebulan harus bisa gending dan lagunya dan segala macam itu pernah itu yang di ISBI ya. Iya Pak Koko ya. Ya, pada waktu di ISBI dan itu membuat apresiasi kepada mahasiswa, peserta kongres juga kan. Iya, cuman sayangnya itu cuma satu kali. Aduh, kalaupun atau beberapa kalinya itu waktu kongres juga pernah di ISBI gitu. Iya, dan ini yang satu level itu kan di Sumatera ada Makyong ya. Kemudian di beberapa daerah lain juga ada. Memang sekarang saya tuh mengharapkan inginnya ada lagi festival ya semacam ini. Ini kan semacam opera rakyat dengan gaya masing-masing gitu. Pasti semua daerah di Indonesia ini punya gitu. Hanya tinggal bagaimana. Tapi pemerintah kan kemarin ada dana yang untuk para pelaku budaya untuk menghidupkan kembali karya-karya lama ya, mengkonservasi. Mudah-mudahan ini terus berlanjut ya Teh Ida ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang masih penasaran ini. Penasaran. Tadi kan dua ya, Gending Karsmen Sikabayan dan juga Nyai Dasimah nih. Dan dua-duanya cukup monumental. Pada waktu zamannya sangat disukai oleh masyarakat dan para petinggi juga merespon sehingga sering ditanggap ya, kalau tidak ditanggap oleh petinggi tidak wis tengah libatkan lebih dari 50 orang ya dengan para panayaga, tim artistik. Lebih ya 50 orang. Iya, ada. Ya, belum lagi 20 ada. Belum lagi gamelannya kan itu lengkap. Gamelannya lengkap ya. Nah, selanjutnya Mang Koko pernah menerima penghargaan juga dari Presiden Soekarno, pernah ya Wijaya Kusuma? Iya. Tidak salah ya, penghargaan Wijaya Kusuma. Nah, Bu Ida kan sebagai pewaris budaya ya di keluarga Cik Ida yang sangat intens, tidak pernah berhenti saya melihat begitu aktif ya di antara semua putra-putrinya Mang Koko karena
ya ada juga yang betul intens, tetapi ya sudah almarhum ya Pak Tatang Benyamin. Sekarang tinggal Cida ya. Iya. Nah, untuk ke depan nih, kalau tadi mudah-mudahan dari digitalisasi kan udah, kemudian mudah-mudahan dari kementerian bisa lagi dipergelarkan, syukur-syukur dibuat juga. Sebetulnya sudah banyak kalau digitalisasi berupa karya-karya yang terdahulu ya. Iya. Terdahulu, tetapi untuk kekinian kan sekarang apalagi zaman digital ini nanti pembuatan filmnya tuh lebih canggih lagi gitu. Iya. Di mana ada pengambilan long shot, di mana ada pengambilan close up gitu kan. Kalau dulu kan banyaknya pengambilan dari jarak jauh aja gitu kan ya. Kalau Iya. sekarang kan banyak teknik-teknik nih. Teknik-teknik tertentu. Nah, mudah-mudahan ini bisa ya ke depan dibuat lagi oleh beberapa orang yang mempunyai minat ya sebagai sponsor, karena sayang sekali nih ya. Ada berapa Gening Karesmen ya, Teh Ida ya? Iya. Ada berapa Sikabayan tadi, terus Sikabayan yang Raja Jimlu, Ruhak Pajajaran, Siruanara, akhirnya di Balangan Terang, kemudian Nyai Dasimah, Pangeran Jayakarta itu. Nah, ya. itu. Pangeran Jayakarta itu yang menuntaskan ada Belanda, ada itunya. Nah, itu tuh. Ya, itu juga bahasanya juga sudah campur bahasa Indonesia juga kan? Iya. Kemudian kalau yang kecilnya Bapak Satar, Samudra, Gonang Samagaha, kemudian Saribayang Jeung Pucang. Waduh, ya. Banyak sekali, Malindes, Saha atau siapa isi tampikan, Pambeget Cegekan. Gitu. Nah, banyak sekali tuh. Banyak itu. Dulu saya pernah ikut yang istri tampikan Saha. Iya. Saha Gonang Samagaha. Saha mimiti desa warga Pamegat. Iya. Terus yang iya kakak kok boy pewat deh lamun geus ngamuk kabeh diserobot. Oh iya. Terus yang Gondang Mini juga, itu Gondang Mini masih Mangkoko juga ya? Bukan, kalau Gondang Mini Nalinduk Yuna itu Bapak Tatang Kosasi, bapaknya Niki Astria. Oh ya, yang Gondang Mini. Kalau ini mah yang Gondang panjang. Iya. Iya. Mangkoko itu Gondang Samagaha. Kentrung Hariring Panano. Iya. Ya itu Saha juga itu kan waktu itu sangat komunikatif ya. Karena semuanya ikut main. Biasa di erok. Sakapeng di wedakna camerok. Wedak tilu lapis harus udah dientengan. Istri ditiring cara bulan. Kemudian itu tuh. Aduh. Nah itu bisaan ya, Mangkoko itu bisa ya mengimplementasi pada waktu itu kan kekinian ya, perempuan camerok gitu kan. Perempuan camerok, tetapi akhirnya orang bisa ketawa, tapi tetap elegan gitu. Iya. Tampilannya itu tetap elegan gitu kan. Apalagi Pahlawan Samudra saya suka sekali dengan kostumnya. Aduh. Itu kok bisa gitu. Itu naskahnya Pak Wahyu Bisana juga ya? Itu. Kayaknya apa Mangkoko. Jadi Sanggian rupakannya Mangkoko. Iya Bapak sama tapi Bapak. Naskahnya dari Mangkoko juga. Nah, itu kok kepikiran gitu ya. Kepikiran ada Pahlawan Samudra gitu kan. Jas kabel, you pengecut. Aduh. Iya. Itu ketika Mangkoko kemana, mungkin dia pengalaman melaut. Iya, kayaknya gitulah. Iya gitu. 8 matros, 1 kapten, 3 perampok, perampok gitu. Iya, itu kepikiran saya juga. Aduh, kok bingung ya. Tapi waktu itu mah keren gitu ya, pakai baju. Iya, pakai baju matros. Pakai baju. Kaptennya datang Pak Tajudin Nirwan kan, kaptennya juga Pak Tajudin, Kang Udin ya. Iya. Sama Pak Onda. Pokoknya yang benar-benar aja gitu, yang orang yang mesti bisa gitu kalau yang menjadi kaptennya itu. Kecuali si perampoknya. Untung kita sekarang tuh numpuk barang-barang yang menjaganya mojang mata keranjang cihuy. Mojang ayu dan manis, kelihatannya romantis. Dipak sangat menangis, sebentar lagi nangis. Wow. Ya itu kelakar tapi lucu gitu, menghibur gitu, tapi tetap elegan gitu, enggak norak. Maksud norak teh
kan sok aya nu jorang cawokah gitu ya. Ya coba Tapi karya-karya Mang Koko mah enggak gitu ya. Karya Mang Koko tuh tetap elegan, tetap menghibur, segar gitu. Nah, yang sekarang ini kok belum ada lagi. Belum ada lagi seperti itu ya. Nah, Cida nih, Mang Koko kan selain Gening Karesmen sekarang akan dipergelarkan lomba ya layutan suara. Nah, layutan suara tingkat SMP, tingkat SD, SMP, SMA Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Sampai saat ini sudah berapa peserta? Nah, pendaftarnya berapa? 45 sekolah. 45 sekolah. Di masa pandemi SMP, memang SMP, SMA. Kebanyakan SMP. Ya. Nah, kemudian SMA 12, SD 13, SMP 20. Jadi memang ini nanti sebulan sesudah Lebaran itu mengumumkan video dan yang 5 besar SD, SMP, SMA masuk ke Unpad dan final. Mungkin nanti saya akan mengundang Ibu Profesor Endang Caturwati untuk menonton itu karena ini layak untuk ditonton dan yang 5 besar SD, SMP, SMA itu sudah pas jadi juara. Satu itu SMP hadiahnya 10 juta, kedua 7,5, ketiga 5 juta, keempat 3 juta, kelima 2 juta. Anggaran sekarnya juga dinilai itu ada iya salamanis tapi ada layutannya gitu. Iya. Kemudian ada was terkelar gunung pasir ngajak breh nunggal lagu pau itu bagus sekali itu ada jadi anggaran sekali juga dinilai jadi yang masuk Unpad nanti adalah calon juara semuanya. Jadi semuanya sudah menyerahkan berupa ini ya berupa video sudah dinilai sudah diseleksi ya tinggal nanti yang pemenang tadi 5 besar ya. Ya, 5 besar. 5 besar dipergelarkan di Unpad setelah Lebaran. Wah, keren ya. Keren. Itu se-Jawa Barat. Ini karena musim lockdown aja mereka punya semangat ya, apalagi kalau tidak lockdown gitu kan karena memang kemarin itu kan semuanya sangat ini ya. Aduh, ini kalau ketemu orang masih semuanya takut gitu ya pandemi ini. Nah, kemungkinan enggak nih untuk ke depan gitu ya. Gending Karesmen dipasanggirikeun waduh kayaknya seru nih. Tiap daerah mudah-mudahan ada ini juga kan kerjasama Yayasan Sakurleun dan Unpad dan Pak Ganjar itu saya tidak tahu bahwa nanti Cida ini untuk juara satu anu jadi jumlahnya 142.500.000 nah itu kan hebat sekali Pak Ganjar. Upami diayakeun medake urang dicaleketek dewe atau mamana setelah ini ini kayaknya keren banget. Berarti ini kan para pemerintah daerahnya biar mikir. Iya betul. Saya pesan eta Gening Karesmen kan nanti yang paling ya ini memang tidak semua bisa untuk melakukan kecuali orang-orang memang yang expert ya yang bisa membaca notasi. Tapi kan sekarang ada di YouTube. Mereka kan bisa melihat gitu kan, bisa melihat. Ya. Itu juga pernah kalau Sekar Caturan itu pernah Sekar Caturan menjadi drama suara pendek. Ayeuna mah abdi resep kakawihan suaranya limpu kapan ngawi ngabaku bener sing mayang latihan hoyong kana TV maka kataji pangga dua ajen tacan katangen iya abdi pasinden itu pernah juga ada di Sekar Caturan ya kayaknya ya Cida sebelum ke Gending Karesmen kan Sekar layutan suara sudah dan itu memang tekniknya kalau memang silung suara dua suara tapi ini menarik ya kan sebelum Mang Koko membuat layutan suara kan memang di Sunda belum ada ya lagu paling alok gitu ya tapi ini kan teknik dari Canon dari Pak Mang Koko itu sangat
jago banget mengimplementasikan teknik dari barat, tetapi ketika masuk ke karawitan menjadi lebih hidup ya. Iya. Apalagi layutan suara dengan lagu-lagu yang semangat itu kan nggak di ini. Nah, saya ingin beri contoh selain tadi 2 gending karesmen, pahlawan samudra juga sudah dicontohkan. Itu yang Akini Nini Balangan Terang. Nah, itu ceritanya bagaimana itu yang Jadi itu sesungguhnya? Akini Balangan Terang itu menggambarkan Akini Balangan Terangnya dulu itu akinya Kang Udin, nininya Tati Mukhtar, Tati Rodi. Kemudian yang jadi ciumanaranya itu Eson Sonyai almarhum. Jadi kemudian itu seperti lutung kasarung gitu. Ya. Itunya warna iraha hujan rekat, iraha cipanon saat, iraha dudarek datang, iraha nunyait datang, bulan di langit koneas, hate di dia ngayakas, najan hate hurung getih, gening dah hate mah peri. Jadi lagunya tuh karar itu. Iya. Kebanyakan laras ini ya, laras. Ada gue dipirik sama debu malahan. Iya. Iya. As itu ya. Iya, bagus sekali itu. Kemudian mereka jadi bawa hayam jadi si Kang Eson almarhum. Iya. Nah itu wah keren kalau dipentaskan lagi ya. Dan harus betul-betul memilih tokoh yang karakternya pas gitu. Dengan si Lutung Kasaru, dengan si itu tadi yang jadi Ciung Wanara gitu. Ciung Wanara. Hayamnya bisa dibagikan deui. Hayamnya. Aduh sudah banyak yang kita bahas ya. Nah, tapi Bu Prof, ini saya meminta itu untuk kelanjutan daripada gending karesmen yang tadi dikatakan di Bapeda teh pamitia sama aku. Sok nampikeun ringan-ringan aja dulu, nanti kerjasama dengan Desa Cangkurileng, penerus dari karya Mang Koko, biasa nyebar panggilan. Iya. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa gitu ya? Ya, gitu. Mana biasa losna ieu mangga Ibu Endang tiasa pamit tiasa mah simkuring pada ngadukung pisan. Mungkin ada nu ngalatin ke simkuring langsung gitu. Pamangena mah barudak begitu ieu nu tos. Iya, memang. Gitu, iya. Nah, nanti memang ini kan banyak sekali gending-gending karesmen Mang Koko. Ada tadi ya yang besar-besar nih, yang harus melibatkan banyak orang kan. Ya. Tadi Pangeran Jayakarta, yang paling monumental yang mana dari semua gending karesmen? Ya si Kabayan, si Kawajeng Raja Jimbo, tapi yang paling berbobot mah Pangeran Jayakarta dan Hak Pajajaran. Nah itu dua itu kan monumental ya. Iya. Itu harus melibatkan orang banyak dan nanti digarap lagi kan sekarang mah sudah ada orang-orang teater gitu kan. Nah, dengan lampu yang lebih keren gitu kan. Tata panggung yang lebih keren gitu. Duh, mudah-mudahan ini cita-cita. Amin. Ya cita-cita dan itu inginnya tuh semua gending-gending karesmen tuh dilestarikan lagi dengan pengambilan film ya. Film yang sesuai dengan kan sekarang zaman digital ini kan ini pengambilan film juga ada teknik-teknik yang menarik. Kalau dulu kan sekedar dokumentasi dari depan. Cikabayan juga kan. Dulu tapi Cikabayan udah 3 kamera itu kalau saya lihat karena TV Jabar juga ikut ya waktu itu. Iya. Sudah ada teknik zoom, ada teknik close up saya lihat. Nah untuk ke depan juga sekarang kan ada yang drone dari atas itu. Aduh. Sepertinya keren dengan ditambah artistik yang lebih canggih lagi. Nah, tidak terasa kita sudah 1 jam lebih ya. Jam lebih. Nah, sekarang pesan Cik Ida bagaimana untuk anak-anak generasi muda menyikapi karya-karya monumental dari Mang Koko, Gending Karesmen ke depan seperti apa? Ya, kalau dari saya sih mungkin begini, ingin sekali melestarikan karya-karya almarhum Mang Koko, walaupun dalam bentuknya umpamanya dalam piriganya tetap seperti
gitu, tapi diimprovisasikan kekinian itu boleh-boleh saja, cuman jangan terlalu jauh mungkin. Jadi mengharapkan sekali dengan mengadakan pegelaran-pegelaran oleh kaula muda, tapi dimulai dengan biasanya layutan suara itu tidak pernah hanya oleh LSS ITB waktu itu. Sudah 10 tahun itu sekarang dicetuskan oleh Bapak Profesor Ganjar Kurnia. Saya merasa sangat bahagia dan sangat beruntung sekali. Beliau menginginkan layutan suara yang katanya layutan suara mah Cida Pasanggiri mahal katanya gitu. Aku mahal Kang Ganjar, aku tinggali udah sampai anggaran sekarang bagus gede gitu layutan suara. Jadi saya juga waktu membuat artworknya itu salah saja sedikit oleh Pak Ganjar ganti aku ke studio recording itu sepertinya di lingkung gunung herinku tangtung herinku tangtung jadi herinku tangtung jadi kutang artikulasinya ya frasenya mungkin terus Pajajaran lambang kemajuan panah ratas jalan dia stop pakai tasnya Pajajaran tapi semangat. Nah itu Pak Ganjar sangat apik sekali figur seperti Pak Ganjar tersesahnya jadi ayo karya lajang nyahna ugi ka aya negeri nembean lah suatu pagelaran Pasanggiri sampai mendapatkan itu baru hadiah saja 124.500.000 belum katanya piagam yang lainnya piala dan sebagainya gitu. Jadi saya hatur nuhun pisan terutama Kak Unpad gitu Kak Profesor Ganjar Kurnia anu parantos ngabantos gitu ngokolakeun layutan suara gitu. Jadi kukituna pangitan ke kaula muda ikutilah segala macam yang membuat kita suatu hal-hal yang positif seperti layutan suara, kemudian ngomong kema aya sekar geuning anu teh geuning karsman yang mau tangtos pangitan aya semacam workshop nah heula. Ya, pasti harus ya. Gitu. Belajar penuh kesungguhan. Bade kusaha deui atuh kesenian urang Sunda nu bade dipiara upami sanes kurang saya. Ya. Alhamdulillah betul sekali ya. Jadi kalau saya tadi mencermati apa yang disampaikan Cida ya, Prof Ganjar sangat apik ya untuk melihat bagaimana intonasi yang sebenarnya, bagaimana artikulasi tadi jangan sampai kutang. Nah, kutang kan sudah nanti interpretasinya jadi beda gitu ya. Jadi ada intonasinya harus benar, artikulasinya harus benar, terus tadi frasenya juga harus benar. Kemudian dinamika belum tadi, mana yang harus staccato, mana yang harus legato, mana yang harus tadi dengan semangat. Nah, memang itu kan teknik terutama harmonisasi. Nah, itu teknik-teknik ini kan kadang belum dikuasai oleh semua orang gitu, hanya orang-orang tertentu. Kadang-kadang juga kumaha urang we gitu ya. Jadi reinterpretasi yang kadang malah jadi merusak lagu gitu kan. Merusak lagu. Dari satu kata saja kan itu mengandung makna. Ketika dinyanyikan dengan dipotong jadi tadi kan sudah beda artinya. Nah, apalagi gini. Mulai dari membedah naskah. Naskah ini pasti punya pesan kan, para pengkarya, para maestro dulu membuat tidak semata-mata asal-asalan kan. Pasti ada pesan-pesan tertentu dalam Gening Karesmen ini, ada pesan moral seperti ini. Dalam Gening Karesmen ini ada nilai-nilai yang memang harus dijadikan contoh mana yang positif, mana yang negatif. Aduh, luar biasa nih. Saya kadang-kadang cari nakdak ya, melihat ada beberapa untuk Mang Kos-Koswara. Kang Kos-Koswara ini rajin ya. Dia rajin mendokumentasi dan di posting di YouTube sehingga masyarakat bisa melihat. Baik para pecinta ya. Gimana Cida?
Sono kene, Sono ira-ira mah. kene, mangga tuh sono kene. Kapan-kapan dengan materi yang berbeda mungkin. Nanti kita bahas materi yang berbeda ya. Gening Karesmen ini kalau dibahas kan banyak sekali, Ya. dan mudah-mudahan nanti bisa disosialisasikan ke masyarakat berupa pergelaran-pergelaran yang direinterpretasi sesuai dengan kekinian, tetapi tidak merusak nilai-nilai yang ada. Justru harus lebih bagus dari yang sebelumnya, jangan lebih merosot gitu kan. Kadang kan saayana we, mudah-mudahan jangan saayana wae gitu. Kalau seni yang lain orkestra bisa bagus, kenapa kesenian kita kok tidak dibaguskan, malah kadang pada seenaknya gitu. Mudah-mudahan tidak. Nah, rekan-rekan para pecinta seni Sunda yang saya cintai, kita telah membahas dan telah mendengarkan bincang-bincang yang luar biasa dengan Cik Ida sebagai pewaris dari tokoh pembaharu karawitan Sunda Mangkoko, dan beliau adalah putrinya yang sampai saat ini masih nggak mau mulai ya seni Sunda. Aduh, berapa ratus lagu, belum lagi karya-karya Gening Karesmen, belum lagi karya-karya gending-gending keliningan. Waduh, banyak banget. Panda Anyar. Belum lagi gending-gending tari juga Mangkoko juga membuat kan ya. Dulu waktu di Pandaan ya, waktu di Pandaan. Di tahun Pandaan. 1970 itu. Nah, itu Cik Ida juga ikut itu menang. Ya, itu saya pemenang bonangnya. Wah, nah itu kan itu sejarah tidak bisa dilupakan, dan itu merupakan track record yang sudah dilalui, dan mudah-mudahan banyak bermunculan para generasi berikutnya, Mangkoko muda berikutnya. Ya, termasuk itu Pak Wigani menjadi Rahwana almarhum. Ya, ramanya itu sudah meninggal, ramanya Pak siapa itu? Ini ya Pak Sari ya. Ya, Pak Sari Redman. Kalau istrinya juga yang meninggal yang Ibu Lia itu ya. Kemudian rahwananya yang gagah itu Bapak almarhum Pak Wigani ya kemarin. Ya, kemarin baru meninggal, kita ditinggal oleh tokoh maestro ya. Aduh, mudah-mudahan seni Sunda kita tetap nanjer, jadi kebanggaan Jawa Barat, menjadi kebanggaan Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia tentunya. Baik, nanti kita bertemu pada episode selanjutnya, bincang-bincang mengenai, waduh banyak sekali sih seni Sunda kalau di Korea. Aduh, bukan di Koreaan. Tidak di Koreaan juga banyak. Nah, mudah-mudahan kita bisa menayangkan untuk bincang-bincang selanjutnya. Demikian, mohon maaf bila ada beberapa hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.